Hari itu, langit cerah menyambut awal minggu di sebuah sekolah SMU Club Clip. Sekolah itu kedatangan dua murid baru yang memasuki sebuah kelas bernama General atau 11G. Mereka merupakan pindahan dari kota Surakarta yang pindah ke Kajarta karena sebuah isu yang tidak diketahui. Aku dengar ada murid baru, tapi katanya mereka beda kepribadian. Mereka ada hubungan darah. Katanya sih mereka saudara tiri, tapi nggak akrab gitu. Dih, awas aja salah satu dari mereka aneh. Kalau aneh nggak usah ditemenin lah. Setuju. Rusak nih harga diri kalau temenan sama orang nggak jelas. Tak lama dari perbincangan mereka, bel pun berbunyi sangat keras, tidak seperti biasanya. Lalu, datanglah guru dan dua murid baru itu yang bernama Eva dan Dea. Eva memiliki watak yang sangat buruk dan memiliki rasa iri yang sangat tinggi. Sedangkan Dea memiliki watak yang sangat baik dan sangat penyabar. Kita kedatangan dua murid baru yang berasal dari Surakarta. Silahkan perkenalkan diri kalian. Kenalin, gua Eva, gua pindahan dari SMI Citra Bangsa. Hai Eva. Perkenalkan, nama aku Dea. Aku juga berasal dari SMI Citra Bangsa. Hai juga Dea. Ada yang ingin bertanya? Bu, saya mau nanya, kok kalian bisa pindah sekolah? Gak, tanya dia aja. Maaf ya, aku nggak bisa ngasih tahu ke kalian semua. Anehnya, semua siswa hanya menyoraki dia tanpa alasan. Namun, salah satu dari siswa tersebut ada yang hanya diam saja melihat teman-temannya bersorak tidak jelas. Apa-apaan kalian ini? Kenapa kalian menyoraki Dea seperti itu? Udah Dea dan Deva, silakan cari bangku kosong. Ingat, kalian tidak boleh menyoraki Dea seperti itu lagi. Apalagi sampai berbuat yang tidak-tidak. Paham kalian semua? Paham, Pak. Pelajaran pun dimulai. Saat pelajaran berlangsung, semua murid awalnya bertuju kepada Dea karena dia sangat pintar dan sangat murah hati. Dia selalu memberi jawaban kepada teman-temannya dan mengajari teman-temannya walaupun itu hari pertama dia bersekolah di sekolah itu. Namun, Eva yang melihat dia dikerubungi oleh banyak sekali teman-teman, merasa iri dengki dan merasa semakin dendam terhadap Dea. Awas aja lu Dea, aku yakin kamu juga nggak akan betah di sekolah ini dan memutuskan untuk tidak bersekolah lagi. Karena ini kesekian kalinya lu pindah sekolah dengan masalah yang sama. Weh, kalian ada yang mau ke kantin nggak? Aku boleh ikut nggak? Sama Dea aja sana, males. Ya elah, masih muda, males-males lu pada. Dih, suka-suka kita lah, sewot banget. Benar tuh. Ya. Yuk Dea, kita ke kantin. Oke. Setelah mereka pergi ke kantin, Eva mendatangi murid yang lain, lalu menceritakan hal yang sangat mengejutkan. Kalian mau tahu nggak kenapa kita pindah ke sini? Emang Kek kenapa pindah ke sini sama saudara Kek? Gue pindah ke sini gara-gara dia dulu itu pernah ketahuan jadi simpanan om-om. Dia sering banget pulang tengah malam dan masuk rumah lewat jendela. Kan nggak masuk akal banget. Terus dia pernah ketahuan sama teman aku dulu kalau dia sama om-om malam-malam. Aku kira dia anak baik-baik loh. Ternyata jadi simpanan om-om. Apa mungkin dia kayak gitu biar dapat banyak uang ya? Terus dulu kan aku beda kelas sama dia. Katanya di tas dia ada uang segepok dan kebetulan uang kas di kelas dia itu lagi hilang. Dan anehnya nominal uang yang hilang sama yang dia bawa sama nominalnya. Wah gila, bisa-bisa dia nyuri lagi di kelas ini kalau nggak ada om-om yang mau sama dia. Makanya hati-hati sama dia. Nanti kalian kehilangan uang dan bisa kehasut buat main sama om-om. Kan nggak banget. Padahal dia pinter. Malah kayak gitu kelakuannya. Eva, lu kan saudaranya dia, ngapain lu sebar aib saudara lu sendiri? Sorry ya, gue nggak anggap dia saudara gue. Siapa coba mau saudaraan sama cewek yang ibunya pelakor dan ngerebut papa gue dari mama gue? Ya elah, pantas saja tuh anak main sama om-om. Orang ibunya aja doyan jadi pelakor. Bener tuh, buah jatuh sepohon-pohonnya kalau kayak gini. Ya harusnya lu gak usah bawa masalah keluarga lu ke sekolah dan ngebuat yang lain kagak suka sama dia. Namanya juga manusia, ada kurang lebihnya.
Ya udah kalau lu nggak suka, diam aja lu daripada nanti kejadian beneran di elu, mampus lo. Setelah berbicara seperti itu, Dea dan Anin datang dari kantin dengan membawa banyak sekali makanan. Lalu Dea membagi makanan yang ia bawa kepada teman-temannya. Weh gila, dia baik bener anjir belanjain gua banyak banget cok. Kalian juga dibeliin anjir, gila baik banget ini orang. Ah enggak, aku lagi punya uang lebih aja. Uang yang ke pakai halal kan? Bukan uang open BO atau uang dari simpanan om-om ke? Jahat bener mulut lo pada, udah dibeliin juga. Ih, aku trauma pakai duit haram, Cuk. Maaf ya Dea, emang dia ada trauma soalnya. Iya nggak apa-apa, udah yuk makan jajannya. Mereka pun makan jajan itu, walaupun mereka sudah mendengar cerita yang tidak-tidak tentang Dea. Mereka merasa jijik, namun karena mereka masih membutuhkan Dea untuk membantu mereka membuat tugas, jadi mereka tetap bersikap baik kepada Dea. Udah Bel, habis ini pelajaran Bu Ida. Tuh guru kayak killer, tapi asik anjay. Yuk cepat beresin makanannya, sama siapin buku modulnya dia. Yuk. Mereka pun belajar hingga jam pulang tiba. Namun, guru memberikan mereka tugas yang cukup banyak dan susah, sehingga saat sudah bel pulang, tugas mereka belum ada yang selesai, dan mereka meminta tolong Dea untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Dea, minta tolong bikinin tugasku dong. Aku juga dong, aku nggak ngerti sama soalnya. Aku juga Dea, aku juga. Manusia suka nyusahin orang, pantesan bodoh banget. Sewot amat lo, kayak pinter aja. Lu lupa gua ajar satu umum. Hahaha, skatmat keren banget lu bro. Yoi bos, kita gitu loh. Sombong bener lu jadi orang. Udah sini aku kerjain, nggak apa-apa kok. Dea mau mengerjakan tugas mereka agar mendapatkan teman. Tidak seperti dulu, tidak ada yang mau berteman dengan dia satupun. Tapi siapa sangka, ternyata teman dia yang sekarang malah memanfaatkan kepintaran dia. Dan pada saat dia dan yang lain sudah pulang, tersisa 3 serangkai yang dimana salah satu dari mereka menceritakan apa yang dia dapat tadi. Anin, kamu tahu nggak? Dea itu nggak sebaik itu anjir. Aslinya bejat banget please. Hah? Gimana cak gimana? Dia itu simpanan om. Dia juga suka nyolong uang kas kelas tahu, sama nyolong uang temennya sendiri. Ya elah, lucu banget kalian. Emang dapat berita dari mana? Jangan bohong gitulah. Serius, tadi Eva nunjukin fotonya Dea lagi sama om tahu. Dia juga udah 5 kali pindah sekolah karena hal itu. Eva sendiri yang ngasih tahu. Mau nggak percaya, tapi saudaranya sendiri lagi yang ngomong. Tapi kita tetap harus manfaatin Dea nggak sih? Soalnya nilai dia kan bagus, jadi kita bisa jadiin dia babu. Boleh juga tuh, lumayan nambah nilai. Tapi aku kayak ragu gitu. Gimana kalau kita tes aja? Tes apa lagi nih? Tes dia mencuri apa kagak kali. Nah, tuh tahu. Lah, beneran dong. Emang mau dites kayak gimana? Kan aku pegang uang kas nih. Coba aku taruh di bangku aku. Kita lihat besok siapa yang masuk kelas duluan. Dan kalau dia yang masuk kelas duluan dan hilang itu uang, pasti dia yang ngambil. Tapi dompet kas kita aku ganti, jangan pakai yang asli. Kalau tuh dompet hilang, nangis gue. Nah, boleh juga tuh. Mereka pun menaruh uang kas tersebut di dalam kolong dan mengetes apakah uang itu akan hilang atau tidak. Lalu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, 3 serangkai itu sudah datang. Namun mereka tidak langsung masuk kelas. Mereka memantau dari luar, menunggu dia datang. Setelah menunggu beberapa saat, dia pun datang dan melewati bangku Anin, namun tidak terlihat jelas apakah uang kas tersebut diambil atau tidak. Itu sebenarnya dia ambil apa kagak sih? Bingung gua. Gak tahu, Cuk. Tapi aku udah capek diam di sini. Udahlah, duduk di taman aja dulu. Nanti kalau kita balik dan ternyata hilang, fix dia yang ngambil. Ke kantin dulu yuk beli air. Ya udah deh, ayo. Aku juga haus banget ini. Lama banget nunggu dia. Saat mereka ke kantin, Dea juga meninggalkan kelas.
Namun Eva tiba-tiba datang dan melihat dompet berisi uang dalam kolong bangku tersebut dan memasukkannya ke dalam tas dia. Hal tersebut dilihat oleh Edi, Tandu, Gusmang, dan Revan. Tetapi mereka cuek saja dan berpikir itu memang dompet Dea yang dibawakan oleh Eva. Yes, bisa fitnah tuh anak di hari kedua dia masuk sekolah ini. Hahaha. Tak lama kemudian, 3 serangkai masuk kelas. Namun keadaan di dalam kelas sangat ramai dan dompet tersebut sudah hilang. Siapa yang udah ambil dompet kas di kolong bangku gue? Bohong, pasti ada yang ngambil. Ngaku gak kalian? Apa jangan-jangan elu, apa elu yang ambil duit gue? Jujur nggak kalian, siapa yang ngambil? Dia yang ceroboh, ngapain nyalahin kita? Ada tuyul kali yang ngambil. Lagian udah tahu uang kas, ngapain ditaruh di kolong bangku? Guru pun datang karena jam pelajaran sudah dimulai. Ada apa ini ribut-ribut? Suara kalian keras sekali. Uang kas kita yang tertinggal di kolong bangku saya hilang. Padahal biasanya kalau ketinggalan tidak pernah hilang. Karena kelas ini sangat rapat, bahkan jendela aja susah dibuka. Terus siapa yang nyuri? Pasti orang di kelas ini. Lebih baik kalian mengaku saja agar masalah ini cepat selesai. Baik, karena kalian gak ada yang mengaku, serahkan semua tas kalian. Dan kalian bertiga, tolong bantu bapak cek tas mereka. Pengecekan pun terjadi cukup lama, hingga tas dia pun diperiksa. Dan yap, dompet itu ada di sana. Semua siswa pun terheran-heran. Akhirnya ketahuan juga. Oh, ternyata Ke yang ngambil uang kas kita. Gua kira lu anak baik, ternyata kayak gini loh. Asli dah, ternyata bejat banget. Udah cukup. Dea, kenapa kamu ambil uang ini? Saya nggak tahu kenapa bisa ada di sana dompetnya. Maling, mana ada yang mau teriak maling? Dea, kamu gak boleh kayak gini. Ini merugikan banyak orang. Tapi bukan saya yang ngambil. Orang udah ada bukti, masih aja ngelak. Dea, saat jam istirahat, kamu bapak hukum bersihkan ruang kelas hingga bersih. Memang bukan Dea pelakunya. Tapi udah terbukti kan? Itu dompet ada di tas dia. Yang lain, lihat Eva yang masukin dompet itu ke dalam tas Dea. Apa sih? Orang aku nggak ada masukin apapun ke tas dia. Bohong banget lu. Gua sama yang lain lihat lu masukin itu dompet ya. Awalnya kita kira itu emang dompet Dea, soalnya biasanya bukan itu dompet uang kas. Eva, apa benar itu semua? Itu nggak benar, mereka juga nggak ada bukti. Kata siapa? Orang ada bukti kok. Ia pun menunjukkan foto di mana Eva sedang memasukkan dompet ke dalam tas dia. Eva, karena semua sudah terbukti, kamu bapak hukum membersihkan kelas selama 1 minggu. Semenjak kejadian itu, Eva selalu dibully selama 1 minggu full. Entah di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, maupun keenam. Namun di hari terakhir, hari ketujuh, Eva marah karena dia dibully. Dia berpikir harusnya Dea yang dibully. Seharusnya bukan gue yang dibully. Dengan keadaan marah, dia menghampiri Dea dan berkata, Dea, kenapa gue? Kenapa selalu gue yang nggak dapat keadilan? Seharusnya elu yang ngebersihin kelas ini selama 1 minggu, bukan gue. Seharusnya elu juga yang dijauhin sama mereka. Harusnya gue yang pintar, bukan jalang kayak elu yang suka main sama om-om tengah malam. Elu itu mirip emak lo, sama-sama jalang. Apa maksudnya kamu ngomong kayak gitu? Ibu aku bukan jalang, aku juga ngamin sama om-om. Emak lo itu jalang. Setelah kematian mama gue, papa gue langsung nikah sama emak lo. Dan sebelum mama gue meninggal, dia selalu sedih dan papa gue selalu nggak ada di samping dia. Tapi ibu aku bukan jalang. Ibu aku nikah sama papa kamu itu karena papamu itu mau seseorang yang bisa ngasih kasih sayang seorang ibu ke lo. Bohong, buktinya gue tetap nggak dapat kasih sayang ibu. Bahkan papa gue sekarang lebih sayang sama lo, bukan gue. Papa itu sayang sama kita. Kamu aja yang keras kepala dan nggak mau dengerin papa. Makanya papa itu kayak gitu ke kamu. Enggak, papa dulu nggak kayak gitu. Semenjak lu dan mama lu hadir, papa gue berubah. Kak, aku tahu kita hanya sebatas saudara tiri, tapi papa juga sayang sama kakak. Buktinya dia masih kasih kakak uang yang sama. Kita juga sering dibeliin barang yang sama. Dan ibu juga selalu tanya ke aku, gimana cara agar kakak nerima ibu aku, Kak? Tapi kenapa sikap mereka begitu? Di saat lo yang kenapa-kenapa, mereka gercep dan memperbolehkan segalanya buat lo. Sedangkan gue
gak diperhatikan sedikit pun. Itu karena mereka percaya kakak itu udah dewasa dan mereka mempercayai segala sesuatu yang kakak lakukan walaupun ada beberapa yang gak boleh. Dan aku banyak diperbolehkan karena sebelum bertemu papa kakak aku hidup susah. Lalu om-om itu siapa? Itu ayah kandung aku, Kak. Aku cuma bisa ketemu dia pas malam aja karena ibu gak pernah ngizinin. Dia maafin aku udah salah paham sama kamu. Teman-teman maafin aku juga udah ngasih berita palsu ke kalian. Iya, nggak apa-apa Eva. Maafin kita ya, udah bully kamu dan buat kamu jadi kayak gini.